Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurmudini dari kelas PAI 2E dengan NIM 243111168. Pengertian tarbiyah dalam Al-Quran adalah tarbiyah berarti pendidikan, pembinaan, dan pengasuhan secara bertahap untuk membentuk karakter, moral, dan keimanan seseorang. Tafsir ayat kedua surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Rob berasal dari kata tarbiyah yang berarti mendidik dan membimbing. Allah sebagai Rob memberikan tarbiyah kepada seluruh makhluk dengan menciptakan, mengatur, dan membimbing mereka. Yang kedua, tafsir ayat ke-24 surat Al-Isra yang berbunyi wafid lahum janahat lili minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Tafsir tarbawiynya yaitu orang tua berperan dalam tarbiyah anak sejak kecil dengan kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, tafsir ayat ke-16 surat Asy-Syura yang berbunyi walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadibun wa lahum 'adzabun syadid, yang artinya maka pergilah kamu berdua kepada Firaun lalu katakanlah sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan seluruh alam. Yang maksud tafsir tarbawiynya yaitu tarbiyah juga mencakup dakwah dan pembinaan moral seperti tugas Nabi Musa dan Harun dalam membimbing Firaun. Yang kedua, pengertian taklim dalam Al-Quran. Taklim adalah proses pengajaran dan pemberian ilmu agar manusia memahami kebenaran dan mengamalkannya. Contoh yang pertama yaitu tafsir ayat ke-31 surat Al-Baqarah yang berbunyi wa'lamu a'lamal asma'a kullaha summa a'raduhum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Maksud dari tafsir tarbawiynya yaitu Allah adalah sumber ilmu dan dia mengajarkan manusia pengetahuan yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu tafsir ayat kedua dan keempat surat Ar-Rahman yang berbunyi Allamal Quran Allamahul Bayan, yang artinya Allah yang maha pemurah, dialah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan manusia berbicara. Maksudnya yaitu Allah mengajarkan wahyu, Al-Quran, dan kemampuan berbicara sebagai sarana komunikasi dan pemahaman hidup. Yang ketiga yaitu tafsir ayat ke-66 surat Al-Kahfi yang berbunyi qala lahu Musa hal attabi'uka ala ta'alladina usdan, yang artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Maksudnya yaitu menuntut ilmu harus dengan rendah hati dan belajar dari guru yang lebih berilmu. Pengertian tadris dalam Al-Quran. Tadris adalah proses pembelajaran dan pengulangan ilmu agar lebih dipahami dan diamalkan. Tafsir ayat yang pertama, tafsir ayat ke-105 dan 165 surat Al-An'am yang berbunyi wa kadzalika nasarriful ayati wal yaqulu darasta wa inna bayyanahu liqaumi ya'lamun, dan wa huwa alladzi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati la yabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kaummu mengatakan engkau telah mempelajarinya dan agar kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Al-An'am ayat 105, dan agar hati kecil orang-orang yang diberi ilmu meyakini kebenarannya. Al-An'am ayat 165. Tafsir tarbawiynya yaitu ilmu harus dipelajari berulang kali agar benar-benar dipahami dan diyakini. Yang kedua yaitu tafsir ayat ke-169 surat Al-A'raf yang berbunyi fakhafa min ba'di khalfu warisul kitaba ya'khuduna arada hada adna wa yaquluna sayughfaru lana
wa inna ya'tihim aridum mislahu ya'khuduhu alam yukhad alaihim misaqul kitabi alla yaqulu ala Allahil haqqa wa darasu ma fi wa daru akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun. Yang artinya mereka mewarisi kitab tetapi lebih memilih kehidupan dunia. Belajar saja tidak cukup, ilmu harus diamalkan agar bermanfaat. Yang ketiga, tafsir ayat ke-37 surat Al-Qalam yang berbunyi malakum kaifa tahkumun, yang artinya ataukah kamu punya kitab wahyu yang kamu pelajari. Maksudnya dalam maksud tarbawiyah itu pembelajaran harus mendalam, bukan sekedar membaca tanpa memahami. Yang keempat, tafsir ayat ke-44 surat Saba. Tafsir ayat yang berbunyi wa ma atainahum min kutiba yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin, yang artinya kami tidak memberi mereka kitab-kitab yang mereka pelajari. Kami yang maksudnya belajar dari wahyu dan petunjuk Allah adalah kunci ilmu yang benar. Perbedaan tarbiyah, ta'lim, dan tadris. Yang pertama, tarbiyah yaitu pendidikan dan pembinaan, proses membimbing, mendidik, dan mengasuh secara bertahap untuk membentuk karakter, moral, dan iman. Contoh, orang tua mendidik anak dengan kasih sayang. Yang kedua, ta'lim, pengajaran dan pemberian ilmu, proses menyampaikan ilmu agar seseorang memahami dan mengamalkan kebenaran. Contoh, Nabi Adam diajarkan nama-nama benda oleh Allah. Yang ketiga, tadris, pembelajaran dan pengembangan ilmu, yaitu proses belajar berulang kali agar ilmu lebih dipahami dan melekat. Contohnya, menghafal dan memahami isi Al-Quran dengan mendalam. Hakikat ilmu dalam Al-Quran yang pertama yaitu tafsir ayat ke-11 surat Al-Mujadalah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idza qila suzu fa'suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maksudnya yaitu ilmu adalah sumber kemuliaan. Orang berilmu memiliki kedudukan tinggi di atas Allah. Yang kedua, tafsir ayat ke-114 surat Toha yang bunyi wa ta'allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman, yang artinya ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maksudnya itu ilmu harus terus dicari dan ditekankan. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdoa meminta ilmu. Yang ketiga, tafsir ayat ke-15 surat An-Naml yang berbunyi walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, yang artinya dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Maksudnya yaitu ilmu adalah anugerah dari Allah dan harus digunakan dengan rasa syukur. Yang keempat, tafsir ayat ke-14 surat Al-Qasas. Walamma balagha asyaddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika tajzil muhsinin, yang artinya dan ketika dia telah dewasa dan sempurna akalnya kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Maksudnya yaitu ilmu berkaitan dengan kebijaksanaan diberikan kepada orang yang matang dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran yang pertama, tafsir ayat ke-122 surat At-Taubah yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun la yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya hendaknya ada segolongan dari setiap kelompok yang mendalami ilmu agama dan memberi peringatan kepada kaumnya. Tujuan pendidikan melahirkan orang-orang yang memahami agama dan menyebarkan kebenaran. Yang kedua, tafsir ayat ke-90 dan 91 surat An-Nahl yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun,
yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, wa aufu bi'ahdihillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafillah innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak mulia, menegakkan keadilan, dan berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, tafsir ayat ke-28 surat Saba yang berbunyi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tujuan pendidikan yaitu menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Yang keempat, tafsir ayat ke-56 dan 58 surat Az-Zariyat yang berbunyi wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dan orang-orang yang beriman akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Tujuan pendidikan yaitu membimbing manusia agar beribadah kepada Allah dan hidup dalam petunjuk yang benar. Yang kelima, tafsir ayat ke-29 surat Shad. Kitabun anzalnahu ilaikal mubarakul la yadabbarul ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Tujuan pendidikan mendorong manusia untuk berpikir kritis dan memahami ayat-ayat Allah. Yang nomor 3 yaitu makna kata Allah dan kata Robba. Yang pertama, makna kata Allah. Nama terbesar Allah yang mencakup semua sifat ketuhanan, menunjukkan keberadaan Allah yang hakiki dan mutlak, satu-satunya Tuhan dengan sifat rububiyah dan pengatur dan memelihara. Memiliki sifat seperti rahmat, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu makna kata Robba, berasal dari tarbiyah, mengatur dan memperbaiki makhluk hidup. Memiliki beberapa makna utama. Yang pertama, Al-Malik, pemilik segala sesuatu. Yang kedua, Al-Muslih, pengatur dan penjaga kehidupan. Yang ketiga, Al-Ma'bud, satu-satunya yang berhak disembah. Yang keempat, As-Sayyid Al-Muta, Tuhan yang harus ditaati.